Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda dengan NPM 0319010089. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional. PTK dilaksanakan dalam proses berdaur yang terdiri dari 4 tahapan: planning, action, observation, dan reflection. Adapun karakteristik PTK. PTK merupakan prosedur penelitian di dalam kelas yang dirancang untuk mengulangi masalah yang nyata yang dialami. Penelitian diterapkan sepenuhnya di kelas itu, termasuk pengumpulan data, analis, penafsiran, pemaknaan, perolehan temuan, dan penerapan penemuan. Metode PTK diterapkan secara konseptual dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. PTK terserah pada suatu perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran, dalam arti bahwa hasil temuan atau temuan PTK itu adalah pada diri. PTK akan lebih berhasil jika ada kerjasama antara guru-guru di sekolah, sehingga mereka dapat saling permasalahan, dan apabila penelitian telah dilakukan, selalu diadakan pembahasan perencanaan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, PTK itu bersifat kolaborasi dan kooperatif. PTK bersifat luwes atau fleksibel dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleks diri peneliti. PTK sedikitnya ada kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelah kembali aktivitasnya. Tetapi PTK tidak secara ketat memperdulikan pengendalian variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penilaian. Dan yang terakhir, PTK bersifat situasional dan spesifik yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus. Prinsip PTK. Menurut Hopkins, terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. 2 hal penting yang terkait dengan prinsip ini. Metode pembelajaran yang diterapkannya dalam PTK tidak segera dapat memperbaiki pembelajarannya, atau hasilnya tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya. Banyaknya siklus yang diterapkan hendaknya mengutamakan pada ketercapaian kriteria keberhasilan, misalnya pembentukan pemahaman yang mendalam atau in-depth understanding, ketimbang sekedar menghabiskan kurikulum atau konteks conference, dan tidak semata-mata mengacu pada kejenuhan informasi atau saturation of information. Teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dengan cara yang berlebihan. Metodologi yang digunakan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan rehabilitasnya, yang memungkinkan guru dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis tindakannya. Masalah yang terungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru galau, sehingga atas dasar tanggung jawab profesional didorong oleh hatinya untuk komitmen dalam rangka menemukan jalan keluarnya melalui PTK. Komitmen tersebut adalah dorongan hati yang paling dalam untuk memperoleh perbaikan secara nyata. Proses dan hasil pelayanannya pada siswa dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya dibandingkan dengan proses dan hasil-hasil sebelumnya.
Pelaksanaan PTK mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Artinya, PTK hendaknya diketahui oleh kepala sekolah, disosialisasikan pada rekan-rekan guru, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, dilaporkan hasilnya sesuai dengan tata krama penyusunan karya tulis ilmiah, dan tetap mengedepankan kepentingan siswa layaknya sebagai manusia. Permasalahan yang hendaknya dicarikan solusinya lewat PTK hendaknya tidak terbatas hanya pada konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan. Tujuan PTK. Tujuan PTK dapat digolongkan atas dua jenis, tujuan utama dan tujuan sertaan. Tujuan utama pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Tujuan utama kedua, melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk mengulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapi terkait dengan pembelajaran. Adapun tujuan sertaan yaitu untuk menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Adapun manfaat PTK. PTK dapat memberikan manfaat sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah, karena guru adalah ujung tombak pelaksanaan lapangan. Dengan PTK, guru menjadi lebih mandiri, ditopang oleh rasa percaya diri, sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani mengalami prakarsa yang patut diduganya, dapat memberikan manfaat perbaikan. Manfaat lainnya bahwa hasil PTK dapat dijadikan sumber masukan dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum. Prosedur PTK: merencanakan, melakukan tindakan, mengamati dan menilai, merefleksikan, merencanakan, melakukan tindakan, mengamati dan menilai, merefleksikan, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.